Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh? Ustazah doakan semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran kita kali ini. Meskipun kalian mungkin sudah pada bosan untuk di rumah saja, Ustazah ingatkan sekali lagi, jika kalian memang ingin keluar bermain bersama teman-teman, tetap perhatikan protokol kesehatan ya, memakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun ketika kalian ingin sebelum menyentuh wajah kalian ya. Insya Allah kita selalu berdoa agar pandemi ini segera berakhir, agar kita dapat berkumpul kembali di sekolah ya. Ya, anak soleh dan soleha, sebelum kalian kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita, yaitu tema 2 di subtema 2 di pembelajaran 3. Ya anak soleh dan soleha, ini tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan kali ini. Kita mulai dengan muatan bahasa Indonesia. Ada bacaan, kita baca teks terlebih dahulu ya, untuk menemukan informasi dari teks mengenai membagikan semangat persatuan dan kesatuan. Pada tanggal 20 Oktober 1945, setelah kemerdekaan ya, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Betel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Namun ketika pasukan sekutu dan NICA telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945 di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Betel melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun ternyata pihak sekutu mengingkari janji. Pada tanggal 12 Desember 1945 pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945 pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat Indonesia. Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Pahlawan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Ya, anak soleh dan soleha, itulah perjuangan bangsa kita untuk mempertahankan kemerdekaannya. Jadi sekarang kita juga tetap harus mengisi kemerdekaan itu dengan rajin belajar agar kita menjadi generasi yang tidak dijajah oleh bangsa asing ya anak soleh dan soleha. Selanjutnya setelah membaca teks, kalian akan menjawab pertanyaan untuk menemukan informasi dari teks tersebut ya anak soleh dan soleha, agar kalian lebih mengerti maksud dari atau isi dari teks yang kalian baca. Selanjutnya kita masuk ke muatan IPA. Ya, di sini ada berbagai macam cara hewan melindungi dirinya. Setelah kalian sudah mempelajari tentang cara penyesuaian diri hewan dari bentuk bagaimana cara memperoleh makanannya, kita akan belajar tentang cara perlindungan hewan. Ada beberapa cara perlindungan hewan ya, ada kamuflase, mimikri, autotomi, menggulung tubuh, menyemburkan tinta, mengeluarkan bau, dan menggunakan cangkang keras agar terhindar dari musuhnya. Itulah cara perlindungan diri hewan agar terhindar dari musuhnya. Berikut video yang bisa kalian lihat mengenai cara-cara hewan tersebut melindungi dirinya.
adaptasi hewan untuk melindungi diri. Klik satu persatu ya. Kamuflase. Perhatikan belalang ini, teman. Kita akan lihat bagaimana cara belalang beradaptasi untuk melindungi diri. Sentuh belalang perlahan-lahan dan coba kita lihat reaksinya. Lihat, teman, belalang melindungi diri dengan cara menyamar atau berkamuflase. Tubuh belalang memiliki warna yang mirip daun, sehingga musuh akan kesulitan untuk menemukannya. Audio Jungle. Berikut ini mimikri. Perhatikan bunglon ini, teman. Kita akan lihat bagaimana cara bunglon beradaptasi untuk melindungi diri. Sentuh bunglon perlahan-lahan dan coba kita lihat reaksinya. Wah, lihat! Bunglon melindungi diri dengan cara mengubah warna kulit sesuai dengan lingkungannya atau disebut mimikri. Perubahan warna ini menyebabkan musuh kesulitan untuk menemukannya. Berikut autotomy. Perhatikan cecak ini, teman. Kita akan lihat bagaimana cara cecak beradaptasi untuk melindungi diri. Sentuh cecak perlahan-lahan dan coba kita lihat reaksinya. Audio Jungle. Lihat, ekor cecak putus. Ternyata cecak memutuskan sebagian ekornya untuk mengelabui musuh. Cara melindungi diri dengan memutuskan ekor ini biasa disebut autotomy, teman. Ekor yang telah putus dapat tumbuh seperti semula setelah beberapa bulan. Berikut ini adalah cara adaptasi hewan untuk melindungi diri. Menggulung tubuh. Audio Jungle. Perhatikan terenggiling ini, teman. Kita akan lihat bagaimana cara terenggiling beradaptasi untuk melindungi diri. Sentuh terenggiling perlahan-lahan dan coba kita lihat reaksinya. Ternyata terenggiling melindungi diri dengan cara menggulungkan tubuhnya. Terenggiling memiliki kulit berupa sisik yang keras. Saat menggulung, bagian tubuh yang lunak akan terlindungi sisik yang keras. Berikut ini adalah cara adaptasi hewan untuk melindungi diri. Menyemburkan tinta. Perhatikan cumi-cumi ini, teman. Kita akan lihat bagaimana cara cumi-cumi beradaptasi untuk melindungi diri. Sentuh cumi-cumi dan coba kita lihat reaksinya. Lihat, cumi-cumi menyemburkan tinta. Tinta yang berwarna hitam pekat akan menghalangi pandangan musuhnya. Pada saat itulah cumi-cumi pergi menghindari musuhnya, teman. Berikut ini adalah cara adaptasi hewan untuk melindungi diri. Mengeluarkan bau. Perhatikan walang sangit ini, teman.
Kita akan lihat bagaimana cara walang sangit beradaptasi untuk melindungi diri. Sentuh walang sangit perlahan-lahan dan coba kita lihat reaksinya. Ih, bau! Ternyata walang sangit dapat mengeluarkan bau yang tidak sedap. Dalam keadaan bahaya, walang sangit dapat mengeluarkan bau tidak sedap yang menyebabkan musuhnya menjauh. Berikut ini adalah cara adaptasi hewan untuk melindungi diri. Cangkang. Audio Jungle. Perhatikan siput ini, teman. Kita akan lihat bagaimana cara siput beradaptasi untuk melindungi diri. Sentuh siput perlahan-lahan dan coba kita perhatikan reaksinya. Wih, lucu. Siput masuk ke dalam cangkangnya. Seperti yang kita tahu, siput membawa cangkangnya kemanapun dia pergi. Siput akan masuk ke dalam cangkangnya yang sangat keras jika terjadi ancaman dari musuh. Ya, itulah tadi penjelasan Ustazah mengenai pembelajaran kita kali ini, yaitu di tema 2, subtema 2 dan pembelajaran 3. Selanjutnya kalian mengerjakan lembar kerja yang Ustazah bagikan, ya anak soleh dan soleha. Akhir kata Ustazah ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.